Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Alwan Fauzi, NRP20. Kali ini akan menjelaskan mengenai displaying data pada Y Framework. Jadi pada modul ini Anda akan jelaskan bagaimana cara menampilkan berbagai macam data di Y Framework. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah data formatter. Jadi untuk memudahkan pengguna dalam baca data, yaitu menyediakan kelas ini di dalam i18n. Jadi i18n formatter. Nah, kelas ini itu dapat diakses menggunakan ini. Jadi y lalu up terus formatter. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase dan lain-lain. Jadi dari kelas formatter itu kita bisa banyak memformat data. Salah satunya itu tanggal, nilai angka, persentase dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Di kodenya dijelaskan. Jadi itu dari 2014 11 terus long itu nanti diformat jadi as date. Lalu as persen ini nanti juga diformat 0,25. 2 ini nilai bilangan banyaknya bilangan di belakang koma. Lalu as email, as email itu di seperti ini ya. Jadi nanti bisa diklik emailnya jadi link email. Lalu as boolean true itu jadi yes. Jadi seperti itu ya. Salah satu. Jadi tidak hanya bisa buat tanggal, persen dan email, masih banyak juga. Salah satunya ini boolean. Lalu ada date formatter buat lokal. Jadi formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property language atau properti lokal pada komponen formatter. Nah, misalnya ini pada format tanggal, nama, hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Jadi ini cukup berguna ya kalau semisal ingin memformat suatu informasi yang berhubungan dengan language kita, lokal kita. Jadi kalau misalnya di Amerika kan beda satuan suhu sama di Indonesia. Sama tinggi panjangnya kan meter sentimeter, kalau di Amerika pakai mil. Ini syaratnya PHP extension Intel harus aktif. Nah, ini ada catatan, jadi keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Jadi samakan ya versi ICU pada lingkungan servernya. Jadi jangan ada salah satu yang berbeda agar keluarannya itu tidak berbeda, jadi biar konsisten. Jadi seperti ini ya. Kalau semisal itu lokalnya di NUS, maka format tanggalnya seperti ini. Kalau di D ini kurang tahu, sepertinya Denmark nanti seperti ini Januari. Lalu kalau di Rusia ini seperti ini. Jadi begitu ya, sangat berguna gitu. Jadi biar bisa saling sinkron antara format date dan lokal. Lalu ada konfigurasi formatter. Jadi di sini kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misalnya di web.php untuk basic template. Ini contohnya seperti ini. Ini saya bacakan dulu ya. Nilai default tersebut dapat di override melalui properti pada pemanggilan metode. Jadi seperti ini. Jadi kan awalnya ada template ya dari web.php contohnya. Jadi sudah ada template untuk date formatter seperti ini. Decimal 100 pengen ini, 1100 pengen ini, currency code seperti ini. Nah, itu untuk date-nya kita ambil salah satu contoh ya di sini. Ambil date itu di format gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini versi longnya seperti ini. Ini versi custom. Jadi yang dua bawah ini versi custom gitu. Jadi yang atas ini, yang paling awal ini itu mengikuti template gitu ya, template dari PHP. Nah, untuk dua ini tuh bisa di override dari template-nya. Jadi seperti itu ya. Lalu ini ada memformat tanggal dan waktu. Jadi kelas format itu memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Jadi date itu sebagai tampilan tanggal. Ini. Jadi tampilannya ada time, lalu date time yang menampilkan tanggal dan waktu. Timestamp itu tampilan timestamp di Unix. Jadi ini kode kayak waktu timestamp gitu di Unix. Lalu ada relative time, jadi interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini. Contohnya 1 hour ago. Format dari datetime dan datetime ini dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti ini, date format, time format, dan datetime format.
Nah, nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, dan full. Nah, kita juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU. Jadi sudah jelaskan ya, ini long salah satunya. Itu bisa sesuaikan, jadi nggak hanya long saja, bisa short, medium, dan full. Lalu ada memformat angka. Jadi untuk memformat angka, itu kelas formatter itu menyediakan metode-metode berikut. Jadi ada integer, itu tampilan angka bulat. Jadi seperti ini ya. Angka bulat biasanya, lalu ada desimal, tampilan angka desimal itu contohnya seperti ini. Ada persen, itu persentase, scientific ada E-nya, currency itu nilai ada mata uangnya. Lalu ada size, jadi size ini tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca. Jadi contohnya 41 KB bytes, 3 MB bytes, jadi ukuran gitu, ukuran data. Lalu short size itu seperti format size namun dalam bentuk pendek. Jadi size sama short size itu sama, cuma beda cara penampilan saja gitu. Jadi seperti ini ya kalau untuk memformat angka penjelasannya. Lalu ada format lainnya. Jadi selain format tanggal dan angka, kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat nilai raw, teks, index, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Nah, untuk nilai 0 atau yang kosong, formatter itu akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Jadi di assign not set ya, nilai not set. Data not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Jadi not set ini kan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau Indonesia ada bahasa sendiri, Denmark ada bahasa sendiri, Rusia ada bahasa sendiri, tergantung lokalnya. Jadi enaknya itu ya, formatter di ini saling sinkron dengan lokal. Nah, ini kita dapat mengkonfigurasi properti no display untuk mengatur custom placeholder. Nah, lalu ada yang namanya pagination. Ini pagination kita sudah menyinggung di itu ya, penjelasan pada modul sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan pagination. Nah, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam halaman, itu kita membutuhkan pagination. Jadi ada y data pagination. Ini ya, new y data pagination. Lalu ada properti total count dan text size. Jadi total count ini harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Nanti jumlah datanya itu bisa diambil dari SQL. Lalu untuk mengatur jumlah data per halaman itu dapat digunakan atribut 10 ini. Atribut text size maksudnya. 10 ini itu value-nya. Jadi maksudnya ini ada 10 data per halaman gitu. Kalau misalnya 5 berarti hanya 5 data per halaman. Jadi misal kalau total count-nya ada 10, terus text size-nya 5, maka ada 2 halaman. Jadi setiap halaman ada 5 data. Nah, jika kita menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets, pagination secara otomatis akan aktif gitu. Jadi kalau kita menggunakan widgets, misalnya seperti link pager ini ya, itu akan otomatis menggunakan pagination. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk manual kita menggunakan ini ya. Manual kalau misalnya kita menggunakan data provider gitu dan salah satu dari data widgets itu nanti udah otomatis pagination-nya. Lalu ada namanya pengurutan atau sorting. Jadi di Y ini menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting. Jadi kita tidak perlu membuat fungsinya lagi. Buat objek dengan kelas sort, itu kita tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan pada property attributes. Gunakan objek tersebut pada pembuatan models data. Itu kita masukkan order by, lalu lewatkan objek tersebut ke view bersama dengan models. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jadi seperti ini ya. Kita buat objek baru, lalu kita tambahkan atribut yang akan digunakan dalam pengurutan. Di sini kasusnya ada age sama name. Lalu objek model satu itu dicari ya, kita cari di mana yang akan di sort, lalu kita akan dilewatkan di view. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Nah, jika kita menggunakan data provider dan salah satu dari data widget seperti sebelumnya, itu sudah secara otomatis itu sudah ada gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, data provider sini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Jadi data provider sini dapat digunakan untuk grids, list, dan data widget yang lain. Ini menyediakan 3 macam data provider, yaitu ada active data provider, area data provider, dan SQL data provider. Buat active data provider sudah saya singgung sebelumnya ya. Nah, ini active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array dalam bentuk array, SQL data juga dalam bentuk array. Nah, ini ada penjelasan active data provider ya. Jadi digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui YDB active query atau YDB query.
Contohnya seperti berikut ya. Jadi kita display pagination seperti ini. Lalu di controller itu kita menggunakan YDB Active Query gitu. Jadi untuk mengontrol apa yang akan ditampilkan gitu kan. Apa yang dipaginasi. Di sini kan kita menggunakan YDB Active Query kan, bisa dilihat. Lalu di sini nih, di bagian ini. Ini kita menggunakan query. Jadi seperti itu ya. Lalu ada SQL data provider. Kalau SQL ini untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider itu juga mendukung fitur pagination dan sorting. Jadi pagination-nya sudah ada ya sama sortingnya. Maksudnya sudah mendukung gitu, seperti Active Data Provider yang sebelumnya dan juga yang lain gitu. Jadi intinya data provider aktif, SQL dan array dan apa namanya lupa itu. Dan array itu sudah bisa mendukung gitu pagination dan sorting. Jadi hampir sama ya contohnya. Yang beda itu kan hanya bagaimana cara objek tersebut di-assign gitu kan, bukan objek, maksudnya kayak value. Jadi dalam bentuk objek atau array gitu kan. Di sini kan kasusnya kita pakai SQL yang akan mengembalikan array. Jadi seperti itu. Nah, ini data widgets itu merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, ini menyediakan beberapa data widgets yaitu detail view, list view, dan grid view. Ini secara default detail view ini digunakan pada view yang digenerate menggunakan G itu. Lalu untuk grid view itu juga secara default itu digunakan pada view index yang digenerate menggunakan G. Jadi kalian kalau memakai buat project Y itu kan nanti akan dibuatkan itu kan udah halamannya sudah dibuat, halaman view sama index gitu. Kalau kalian buat misalnya model sama CRUD nanti ada view-nya, lalu ada index juga, itu nanti itu menggunakan grid view dan detail view yang dibuat oleh G. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai display data. Lalu di sini kita akan mempraktekkan ini modul kali ini. Jadi di sini kita diberikan untuk menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi atau online kita. Tadi kan sebelumnya kita sudah buat ini ya. Kita sudah berhasil membuat halaman depan itu menjadi list gitu. List postingan gitu. List item. Lalu ini kita akan menggunakan pagination gitu. Dan kita konfigurasi pagination. Lalu kita tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Jadi kita bisa memfilter gitu. Oke, kita lanjut aja. Jadi buka project kalian ya. Buka project. Lalu di sini pertama kita akan mengotak-atik view dulu ya. Kita otak-atik view dulu. Pada view ini kita masuk di ini ya, aplikasi front end. Lalu view. Kita masuk view site index. Ingat ya, ini kan sebagai halaman utama. Lalu ini kita komen dulu ya. Ini kan sebelumnya kita sudah buat ya di video sebelumnya. Ini kita komen dulu. Sementara kita komen untuk mencoba fitur yang lain. Jadi saya komen untuk penampilan ininya. Oke, jadi setelah kita komen, kita tambahkan import baru ya. Nama import baru yaitu link pager, active form, dan HTML. Jadi ini gunanya untuk sebagai ini ya, pembantu library untuk pagination dan juga sebagai filter nantinya. Setelah itu kita tambahkan ini ya. Tadi kan kita sudah komen ini. Sudah kita komen, ini kita tambahkan kode di bawah ini. Jadi seperti ini ya kodenya. Seperti ini kodenya. Lalu ini kita tambahkan lagi gitu. Tambahkan lagi kodenya. Kita
Tapi sebelum saya tambahkan ini, saya akan jelaskan ya. Jadi ini akan merender list item ya. List item yang sudah kita bahas sebelumnya. List item itu apa gitu kan, di modul sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini akan menampilkan ini artikel, jadi menampilkan postingannya. Jadi list item ini akan mengurusi bagian tampilan dari postingan kita. Jadi tugasnya indeks web itu hanya memanggil, merender gitu kan. Lalu di sini ada link pager, jadi itu sebagai pagination-nya gitu kan. Itu ada kode selanjutnya. Jadi seperti ini ya. Ini active form. Jadi pada active form ini nanti itu tujuannya ini kan sebagai ini kan, yang menampilkan itu, menampilkan postingan gitu kan. Jadi di sini kan actionnya kan di set index. Lalu di sini metodenya post gitu. Jadi kalau ada input, di sini ada submit button kan. Itu nanti akan dilakukan ini filter. Nanti ini kan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kan nanti ada filternya gitu. Ada filternya juga. Jadi intinya kode ini nanti berguna untuk filtering gitu, filtering kategori. Jadi di item toko online saya kan itu ada berbagai kategori kan. Nah itu nanti postingannya bisa di filter gitu. Ini nanti ada codingan lagi gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini kita masih ngurusi view dulu ya. Nah sekarang itu kita beralih ke controller ya. Jadi kita beralih ke controller. Di sini kita masuk ke controllernya set controller. Sini lalu di bagian action indexnya di sini. Ini kan hanya sebatas ini. Itu kita ubah. Action indexnya itu seperti ini. Ini saya copy dulu ya. Saya sudah membuat kodenya, jadi langsung paste biar gampang. Jadi seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi pada ini itu nanti akan dilakukan paginasi gitu. Paginasi dilakukan pada controllernya. Jadi penampilannya itu akan dirender, memang dirender, tapi itu akan pagination gitu, akan dilakukan pagination. Jadi di sini kan 5 ya. Sini saya buat 3 saja misalnya, 3 gitu. Jadi satu halaman tuh nanti ada 3 item. Jadi kalau misalnya kalian punya 12 item, itu nanti akan ada 4 halaman gitu kan. Jadi setiap halaman ada 3 gitu. Ini count-nya itu kita ambil dari query ini ya. Query itu dari ini, item find ini ya. Jadi jumlah item yang ada. Lalu di model sini nanti seperti ini. Itu akan dilakukan query seperti ini. Itu untuk mendapatkan model gitu. Model yang akan bisa kita hubungkan dengan pagination. Jadi seperti ini. Jadi akan dilakukan limit gitu kan, biar bisa lakukan pagination. Jadi seperti itu ya untuk action index di set controller. Nah, ini itu kita tambahkan lagi gitu kodenya, karena kan kita akan melakukan yang namanya filtering gitu kan. Jadi seperti ini. Jadi di atas sintaks ini ya, di atas kode blok kode tadi kita tambahkan ini. Tujuannya apa gitu? Ini sebagai pengatur kategori yang akan ditampilkan gitu kan. Tadi kan kita sudah menggunakan metode post, jadi saya tunjukkan lagi ya. The post ini kan, itu akan mengirimkan kayak nilai value gitu. Jadi apakah kategori itu terpilih atau tidak gitu kan. Ini kan iset ini kan, iset. Jadi kalau misalnya memang terpilih gitu, berarti kan true. Terus tidak empty gitu kan. Dan juga ini no. Jadi ini saya buat banyak gitu karena juga jaga juga, takutnya ada error gitu kan. Kalau misalnya memang kategorinya sudah terset gitu kan, nanti akan ditujukan ke item yang memang sesuai dengan kategori tersebut gitu. Jadi kalau semisal kita milih kategori mouse, maka nanti item yang ditampilkan itu yang berkategori mouse saja gitu kan. Jadi seperti itu ya. Lalu jangan lupa di save. Ini juga jangan lupa di save.
Di sini ini ada error ya. Saya coba cek dulu. Oke, jadi di sini errornya itu kurang kurung ya tadi saya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti itu bisa tambah kurungnya. Jadi ini ya, silahkan diikuti bagian ini. Jangan lupa ya untuk mengimport tadi nih, 3 ini agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi. Lalu di sini juga ada error. Nah, di sini sepertinya kurang ini ya. Kurang juga. Jadi seperti ini ya, yang benar. Tadi keliru. Disilahkan teman-teman yang ingin mengikuti seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi kan fungsinya seperti apa. Terus sekarang kita coba ya, coba tampilkan gitu di browser kita. Ini saya belum refresh. Coba. Oh, di sini ada error ya. Saya cek lagi. Oke, jadi alhamdulillah sudah solve, sudah saya menemukan masalahnya. Jadi cukup banyak sepertinya saya salahnya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi mohon maaf ya. Yang pertama, jadi di bagian action index tadi kan ini ya. Itu bagian if-nya itu berada di atas query ini. Jadi saya salah. Jadi seharusnya itu di bawah ini persis. Karena kan query ini kan masih belum ada value-nya gitu kan. Masih belum dideklarasi. Jadi nanti error gitu. Tidak diketahui value query. Jadi query dapatkan dari item find. Itu baru kita lakukan and where. Jadi yang benar seperti ini ya. Jadi buat teman-teman if-nya dipindah ke bawah dari suatu sintaks ini. Lalu jangan lupa juga ini ya, tambahkan import ini ya, use ini. Jadi kan saya menggunakan modal item kan. Ini belum ada di sini. Saya tambahkan use ini. Lalu di sini ada use data pagination. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi error di site controller. Lalu di index.php ini juga sebenarnya ada yang mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi tadi itu bagian active form ini kan saya taruh di bawahnya ini kan. Jadi itu nanti pengaruh di peletakannya. Jadi nanti akan berada di bawah footer nanti. Akan berada di bawah footer. Jadi ini ya. Tadi kalau kode awalnya itu nanti ada di bawah sini gitu. Nah, nanti kalau benar itu nanti akan di sini. Jadi seharusnya ini kalian taruh atas saja gitu ya. Jadi biar enak. Sebenarnya nggak salah sih, cuma layout yang wajar kan di atas gitu buat kategori. Jadi biar enak juga user makanya. Jadi tinggal dipindah aja ke atas gitu. Jadi seperti itu errornya untuk yang ini. Lalu kita ini ya. Kita kan sudah berhasil. Di sini nanti ada satu lagi yang saya tambahkan. Jadi di sini kan masih belum tahu kan kita ini kategori apa Logitech Gift 02 gitu kan. Kita klik. Ini ada kategori ID-nya saja gitu. Nah, itu nanti kita tambahkan informasi tambahan gitu. Jadi ini saya sudah buat kodenya. Jadi kita akan buka list item ini. Di list item ini kita tambahkan di antara ini ya. Jadi tagnya title sama tagnya item title. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, kita coba. Nanti akan berhasil. Kategorinya mouse, kategori keyboard, headset gitu kan. Nah, ini kita akan mencoba filter gitu kan. Misalnya mouse, kita filter. Jadi ada mouse saja gitu kan. Ini keyboard, kita filter. Jadi keyboard sendiri. Nah, ini kebetulan cuma satu ya. Jadi setiap kategori cuma ada satu. Di handphone juga. Jadi saya akan jelaskan di bagian database-nya. Jadi dari sisi database tadi seperti ini. Kita bisa memfilter itu kita dapat dari value di kategori kolomnya kategori. Jadi di bagian sini ya, di bagian item ini kan terdapat kategori ID. Jadi nanti ini akan diambil gitu. Jadi semisal itu ID 1 kan mouse. Jadi mouse itu punya ID-nya 1, keyboard itu ID-nya 2. Ini jadi kategori ID yang dipakai di item. Ini kebetulan ini ya, ini satu semua kategorinya. Jadi mungkin belum bisa gitu ya. Belum bisa lihat kalau ada dua jenis. Jadi kalau semisal
kalau semisal kita apa namanya, pada ini saya coba ulang. Ini semisal saya tunjukkan pagination ya maksudnya. Jadi di sini pagination juga berhasil kan. Jadi karena item saya ada 6 di sini. Jadi kebetulan ada 6, lalu saya tampilkan ada 3 saja gitu. Jadi pagination 3. Jadi nanti akan teraplikasikan gitu kan. Jadi nanti akan sangat berguna gitu untuk menampilkan data yang secukupnya saja gitu agar user lebih nyaman melihatnya. Oke, jadi sekian seperti itu ya untuk penjelasan dari modul displaying data kali ini. Jadi mohon maaf ya sebelumnya kalau misal saya ada yang salah. Jadi mohon dimaklumi karena di sini kan kita memang sama-sama belajar ya. Jadi yang penting itu jangan pernah menyerah. Jadi kalau ada yang error tuh ya kita solve gitu kan. Jadi seperti saya tadi itu langsung saya solve dan saya langsung jelaskan gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya teman-teman. Lalu semoga bermanfaat ya video ini. Jadi semoga bermanfaat. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.